mahal atau murah itu tergantung persepsi yang dibangun. Bangunlah persepsi produk kita agar terlihat murah. Karena apa? Karena mahal itu belum tentu soal harga. Mahal itu bisa jadi manfaatnya tidak sesuai dengan harga. My Coach, the great online business coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah ya. Semoga dimanapun Bapak Ibu berada selalu dalam lindungan Allah, sehat-sehat dan bisa fokus untuk mendengarkan materi malam hari ini. Di mana episode sebelumnya kita sudah membahas tentang mental sukses, kita juga sudah membahas bagaimana hijrah dari pedagang ke pebisnis, dan malam hari ini bagaimana cara menjual lebih mahal dan konsumen antri membeli. Ini judul yang menarik banget Bapak Ibu. Kenapa? Karena dua hal yang kontradiktif. Bagaimana harganya kita jual itu nggak murah, harganya bahkan mahal, tapi konsumen itu antri membeli. Biasanya kan kalau harga itu mahal, orang udah pada lari ke toko sebelah, kan gitu ya. Tapi kalau harganya murah, biasanya itu kan antriannya banyak gitu kan, ini sampai beberapa meter gitu ya. Tapi ini kok bagaimana jualannya harganya mahal dan konsumen antri membeli. Nah ini yang menarik sekali pembahasannya Bapak Ibu semuanya. Makanya fokus ya, perhatian, siapkan catatan, siapkan cemilan, siapkan kopi karena kita akan bahas pembahasan yang menarik ini. Nah, pertama-tama ada dua poin besar yang akan kita pelajari nih Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah cara menjual lebih mahal, gitu ya. Kenapa kok cara menjual lebih mahal, Coach? Ya, karena dengan cara menjual lebih mahal, kita punya revenue yang tebal, kita punya profit yang tebal. Dengan profit yang tebal ini, kita bisa menggunakan profit itu untuk mengembangkan bisnis kita, untuk men-scale up lebih besar lagi. Karena kalau marginnya tipis, ya otomatis butuh omset yang gede banget supaya kita bisa mengembangkan bisnis ini lagi. Ya, makanya kadang-kadang banyak pengusaha itu salah fokus. Mereka fokus ke omset, padahal harusnya yang digedein itu profit. Dan yang harus dijagain itu adalah kasnya atau uang cash, gitu kan ya. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana cara menjual lebih mahal sementara konsumen itu antri membeli. Nah, ini kan menarik sekali. Artinya apa? Konsekuensinya omsetnya gede banget. Nah, kita belajar dari brand satu ini nih Bapak Ibu ya. Apple ya, iPhone. Ketika iPhone 15 ini meluncur, Bapak Ibu bisa melihat di situ terjadi antrian yang luar biasa ya. Jadi iPhone 15 meluncur begini antriannya, iPhone 15 ya, harga paling murahnya 16 juta. Bayangin, HP harga paling murahnya 16 juta dan antriannya ini fotonya di beberapa gerai di iBox Indonesia. Dan nggak cuma di Indonesia, di Singapura, di Amerika, di negara-negara yang lain, mereka antri membeli iPhone yang harganya sebenarnya nggak murah. Di negara mereka pun juga nggak murah, karena masih banyak kompetitor-kompetitor yang menjualnya lebih murah lagi. Tapi bagaimana rahasia Apple menjual produknya lebih mahal, tapi kemudian konsumen antri membeli? Nah, baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, harus dipahami, ada apa persepsi konsumen terhadap produk kita. Jadi yang kita bangun itu adalah persepsi. Karena masalah barang itu mahal, apakah barang itu murah, itu hanya persepsi saja. Ya. Saya kasih contoh. Bapak Ibu tahu ini produk apa? Sampo Clear, ya, Sampo Clear. Kalau di samping Sampo Clear ini saya taruh merek Ultrex. Ya, merek Ultrex. Kira-kira siapa yang mau beli merek Ultrex ini? Boleh komen di bawah, siapa yang mau beli merek Ultrex? Ya. Atau saya kasih diskon merek Ultrex ini, ya, saya diskon 50%. Ada yang mau beli merek Ultrex nggak? Coba boleh komen di bawah. Ketika Bapak Ibu beli di Indomaret, gitu ya, beli sampo Clear, ya, belum berani beli, ada Pak Ali Sofian, ya, Pak Arif, salam kenal, ya, baik, salam kenal kembali, ya. Nah, ada yang berani beli, nggak ada yang berani beli, Pak. Padahal ini dua produk yang sama persis. Iya, Unilever menjual produk Ultrex ini di Yunani,
ya, dan di beberapa negara Balkan yang lainnya. Itu mereknya Ultrex. Di negara kita dan di beberapa negara Eropa, beberapa negara Asia, Amerika, mereknya Clear. Ya. Nah, ini ya tergantung manfaatnya. Tergantung manfaatnya. Ini dua produk yang sama persis, Bapak Ibu. Ini produk yang identik. Unilever yang ngeluarin, komposisi bahannya sama persis, ya, tapi harganya dibuat Ultrex 50% lebih murah. Ya, dan Clear itu di sampingnya. Ya, siapa yang mau mencoba? Ya mungkin nggak banyak yang berani mencoba. Kenapa? Karena belum jelas Ultrex ini manfaatnya apa dan berapa banyak orang yang membaca komposisi ingredients dari barang itu. Nggak banyak. Ya, paling-paling kan mereka cuma melihat secara sepintas. Ini Clear, ini Ultrex. Ya, dan mereka juga nggak melihat siapa produsennya. Gitu kan ya, mereka nggak ngelihat komposisinya, mereka nggak ngelihat manfaatnya. Nah, jadi Bapak Ibu, mahal atau murah itu tergantung persepsi yang dibangun. Nah, jadi Bapak Ibu, bangunlah persepsi produk kita agar terlihat murah. Sekali lagi, bangun persepsi di kepala konsumen agar produk itu terlihat murah. Karena apa? Karena mahal itu belum tentu soal harga. Ya, mahal itu bisa jadi manfaatnya tidak sesuai dengan harga. Tadi kita contohkan dengan merek Ultrex, padahal itu sama persis produknya, ingredientsnya sama persis dengan Clear. Tapi karena mereknya belum pernah didengar oleh orang ngerasa, duh, saya nggak berani coba, nanti kalau coba-coba kepala saya ketombean lagi. Nah, ya, dia takut ketombean, padahal itu samponya anti ketombe, ya. Terus belum cukup trust kepada mereknya atau produknya. Itu tadi, ya, Ultrex itu dia baru pertama denger, gitu. Sementara Clear itu dari kecil dia udah pakai Clear mungkin, gitu ya. Nah, kemudian tidak yakin, tidak suka dengan salesman yang menawarkan jasanya. Nah, ini hati-hati. Ya, kita yang menawarkan jasa atau produk itu harus punya trik dan tips bagaimana menarik hati konsumen. Jangan terlalu agresif. Ya, jangan terlalu memburu konsumen. Kemarin saya sudah sempat bahas salah satu triknya adalah menggunakan WA Blast. Tapi ketika WA Blast ini dipakai ya, diskon promo, sambal belado ya, bla 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 bla, diskon 50% dan seterusnya. Ya, itu orang baru nengok pesannya aja udah males. Ya, udah males bacanya. Betul atau betul? Ya, betul banget kan ya. Makanya jangan pernah ngeblast itu dengan spontan, ya. Dekati konsumen dengan sopan. Itu yang membuat konsumen mau membuka diri, ya. Nah, kemudian banyak juga konsumen itu yang mengulur waktu pembelian sambil mencari alternatif lain. Jadi ketika dia melihat produk kita, dia lihat-lihat gitu manfaatnya apa, nih harganya berapa, dia akan membandingkan dengan yang lainnya. Terutama nih ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kadang-kadang ketika melihat sebuah produk yang dia lihat itu harganya, ya, bukan manfaat atau fiturnya. Nah, tapi ketika manfaat atau fitur itu berhasil masuk ke hati mereka, masuk ke pikiran mereka, mereka udah nggak ngeliat harga lagi. Mereka akan langsung otomatis melihat manfaat atau benefit dari produk itu. Nah, kemudian Bapak Ibu ingin menekan diskon maksimal meskipun sebenarnya mampu membayar. Nah, ini kadang-kadang ketika kita jual ke konsumen gitu ya, ini memang asal mereka pengen niat nawar aja. Ya, makanya jangan tertipu dengan konsumen ketika kita menjual retail. Jangan buru-buru menjual produk sikit-sikit ketika konsumen nanya, ini harganya berapa? Oh Bu, kebetulan kita ada diskon. Nah, padahal konsumen itu mau nanya harga, bisa jadi bukan mau pengen diskonnya. Dia nanya harga, dia mau membandingkan value-nya ini senilai nggak dengan harganya. Nah, ya. Jadi, jangan terlalu sensitif ketika konsumen menanyakan tentang harga, ya. Bisa jadi mereka sekedar ingin tahu atau ingin membandingkan aja, ya. Dan mereka merasa mahal, ya, karena speknya tidak ada USP, tidak ada unique selling, tidak ada keunikan dibandingkan dengan kompetitor. Produknya sama, alias komoditas, ya, bukan. Dan kemudian mereka bukan pengambil keputusan. Jadi biasanya nih yang belanja bapak sama ibunya, yang pengambil keputusan ibunya.
ya, tapi kita salah mempromosikan. Kita promosikan ke bapaknya. Atau di sini yang belanja 3 orang, anaknya, bapaknya, ibunya. Bisa jadi yang menjadi pengambil keputusan itu anaknya. Coba perhatikan di Indomaret. Ketika ada barang di samping Indomaret yang ditebus murah gitu kan ya, harga 5 ribuan. Ketika kita sedang belanja gitu ya, mau menukarkan barang, ini belanjaan kita gitu ya. Terus kasir cantik Indomaretnya tinggal bilang dengan kalimat yang manis, "Pak, nggak sekalian taruhnya, nggak sekalian cikinya, nggak sekalian dengan Astor, cuma nambah 5 ribu aja kok." Kemudian anak kita karena ngelihat Astor, karena ngelihat ciki, teriak-teriak, nangis-nangis pengen beli Astor itu, yang cuman ditambah 5 ribu doang. Akhirnya apa? Si ibu keluarin uang. Akhirnya si ibu beli, gitu. Karena apa? Karena yang mengambil keputusan itu sebenarnya anaknya, ya. Ibu itu hanya sekedar membayarkan saja, gitu. Nah, makanya kita harus jeli dalam melihat siapa pengambil keputusan dalam produk itu, gitu ya. Nah, kemudian murah juga belum tentu benar-benar murah, ya. Jangan merasa murah itu kemudian sebagai value utama. Karena apa? Karena ada konsekuensi fatal dari harga murah itu. Mungkin pelayanannya akan dikurangin. Ya, namanya juga sudah dibuat murah gitu kan ya. Atau ada konsekuensi kesehatan. Ya, jadi produk itu ketika dikonsumsi gitu ya, mungkin akan mempengaruhi kesehatan kita. Ya, atau rasanya kurang aman, kurang nyaman gitu ya. Nah, ini bisa kita bangun persepsi di kepala konsumen bahwa produk kita itu lebih higienis. Produk kita terbukti lebih mampu, lebih ampuh, lebih keren. Nah, ini harus dibangun di kepala konsumen, gitu ya. Sehingga apa? Mereka melihat konsekuensi yang harus mereka bayar gara-gara hanya selisih 10 ribu atau hanya selisih 1 juta, ya. Bu, ibu pakai travel umroh kami, ya, mungkin mahalnya 1 juta, tapi ibu dapat pelayanan yang lebih. Di Mekah hotelnya lebih dekat ke Masjidil Haramnya ibu, gitu kan ya. Nah, ibu nggak payah jalan kaki, ibu nggak payah naik bus. Ibu bandingkan dengan yang di sana, itu hotelnya jauh, harus naik bis lagi. Nah, gitu ya. Jadi, tawarkan, bangun konsekuensi di kepala konsumen. Bahwa ketika mereka menebus murah, ketika mereka membeli barang yang murah, itu ada konsekuensi yang harus mereka terima sebagai imbalan harga murah itu, gitu. Itulah kenapa banyak orang yang biasanya pakai Xiaomi itu nggak beli lagi di tahun keduanya. Ketika HP-nya rusak, mereka nggak beli lagi. Kenapa? Karena Xiaomi itu tidak menjual HP, mereka menjual iklan. Yuk, siapa yang di sini pakai HP Xiaomi dan kebanjiran iklan terus? Buka galeri foto iklan, video iklan, mau buka kontak iklan, semuanya iklan, gitu ya. Ini kebetulan teman saya sendiri yang cerita, ya, dia udah jerah pakai HP Xiaomi yang isinya itu iklan tok dalamnya. Bener nggak sih? Coba komen di bawah ya. Saya juga nggak pernah pakai HP Xiaomi sebenarnya. Dan saya juga nggak pernah tahu. Ya soalnya nggak pernah pakai aja gitu ya. Bukan karena saya nggak mau beli, cuman karena nggak pernah pakai aja. Ya. Nah, kebetulan teman saya yang cerita bahwa HP-nya itu gampang penuh gitu. Karena banyak iklannya di HP-nya. Nah, itu konsekuensi ketika dia membeli HP dengan harga murah gitu. Nah, kemudian ya ketika barang itu murah itu hanyalah persepsi. Sekali lagi yang dibangun di sini adalah persepsi. Nah, jadi jangan pernah itu ketika kita tonjolkan produk kita, ini yang paling murah. Yuk keliling dulu satu pasar ini, coba cari mana yang paling murah. Ini kita udah harga paling murah. Jangan selalu mengedepankan itu. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana caranya menaikkan value produk kita sehingga konsumen itu nggak nanyakan harga lagi, ya. Karena ini masalah mental. Karena banyak konsumen itu yang mentalnya memang pengen nawar aja, ya. Atau barang kita menjadi komoditas. Maksudnya komoditas apa? Bisa dibandingkan antara satu produk dengan produk yang lainnya, ya. Bisa dengan mudah barang itu dipersepsikan, beras mah sama aja beras, gitu kan ya. Di situ juga jual beras, di sini juga jual beras gitu. Padahal beras anak daro dengan beras kuria kusui dengan beras topi koki itu beda banget kualitasnya, gitu ya, rasanya, gitu ya. Nah, kita coba bermain di fitur dan value emosionalnya. Nanti kita akan cerita bagaimana cara membangunnya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan nih buat Bapak Ibu semuanya.
Kalau Bapak Ibu pergi ke bioskop gitu ya, nonton film dan beli popcorn, Bapak Ibu akan beli yang mana dari ketiga popcorn ini? Yang paling pinggir itu popcorn yang paling kecil, ya harganya 30.000, atau yang medium 65.000, atau yang besar 70.000. Boleh komen di bawah, ya Bapak Ibu akan pilih produk yang mana kira-kira? Ya, silahkan komen. Bapak Ibu akan pilih yang mana? Yang besar. Pak Erwin pilih yang besar. Padahal yang besar kalau kita lihat harganya lumayan mahal loh. Iya benar coach, biar kenyang. Pak Zumarin juga pilih yang besar, 70.000. Ya, Pak Faris Hidayat pilih yang medium. Coba Pak Faris, dilihat lagi Pak. Kalau yang medium harganya 65.000. Yang besar harganya 70.000. Ya, kalau yang kecil ya. Yang kecil Bu Yani ya karena mungkin perginya sendirian gitu ya, pergi sendiri atau perginya berdua, beli yang kecil aja udah cukup gitu ya. Kalau yang pilih yang tengah nih aneh nih, karena yang tengah itu memang sengaja disetting untuk supaya tidak laku ya. Ini Bapak Ibu, produk yang di tengah itu disetting supaya tidak laku, supaya tidak ada yang pilih. Ini jebakan aja sebenarnya. Bagaimana orang tuh membuat bahwa 70.000 ini harganya wajar, tinggal nambah 5.000 lagi, ya ini udah dapat yang besar. Ya, ini juga salah satu strategi di Indomaret ketika tebus murah gitu kan ya. Pak, nggak nambah 5.000 lagi aja Pak, udah dapat Astor. Mbak, nggak nambah 5.000 lagi, udah dapat minuman misalnya begitu ya. Ya padahal minumannya juga ya memang harganya segitu juga gitu, atau beda-beda tipis gitu kan ya. Nah, bener banget Pak Zumarin ya. Jadi produk yang di tengah ini jebakan supaya dibuat tidak laku gitu. Jadi supaya orang langsung memilih produk yang besar. Jadi pilihan orang itu cuma dua, yang kecil sekalian atau yang besar. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya orang menilai produk yang kecil ini 30.000 ini nggak murah banget gitu, atau yang atas ini nggak mahal banget, jadi wajar gitu. Jadi harga itu soal value ya. Kita lihat Bapak Ibu, produk yang mahal bisa dipersepsikan murah jika ada value fisik dan value emosional. Apa itu coach? Ya, kita akan bedah malam hari ini. Sekali lagi, produk yang mahal bisa dipersepsikan murah jika kita mampu mengkomunikasikan fitur fisik dan fitur emosionalnya. Ya, kita lihat apa yang membuat produk terlihat mahal. Ya, mahal itu jika harga itu lebih besar daripada value-nya. Ya, harganya 70.000, value-nya nggak segitu-gitunya banget. Value itu gimana coach? Real-nya gimana? Nanti kita akan bahas ya. Value itu ada 7 nanti ya. Nah, sementara barang itu murah, itu harganya dibandingkan dengan value-nya lebih kecil harganya. Lebih kecil, value-nya lebih besar. Makanya ini murah banget ya. Bahkan Bapak Ibu, kalau ada iPhone 15 harganya 5 juta, Bapak Ibu mau beli nggak? iPhone 15 baru Grace harganya 5 juta, Bapak Ibu mau beli? Ya, jangan-jangan itu iPhone curian coach, barang tadahan. Jangan-jangan itu HP-nya palsu. Jangan-jangan itu iPhone-nya udah pernah diginiin, udah pernah begitu, bener nggak? Karena orang tahu value iPhone itu tidak murah, ya, bener Bapak Ibu? Ya, jadi orang tahu harga value iPhone itu paling murahnya di harga 16 juta atau iPhone di atasnya lagi yang 15 Pro gitu ya, mungkin harga 25 jutaan gitu ya. Nah, maka kenapa orang bisa sampai ngantri? Karena si iPhone itu berhasil membangun value itu di mata konsumen. Kata kuncinya, berhasil membangun value di mata konsumen. Baik. Produk itu dibilang wajar kalau harga dengan value itu sama. Oh iya, ini harganya wajar. Nah, PR kita adalah bagaimana membangun harga itu di bawah value. Ya, harga itu di bawah value. Jadi terlihat murah. Padahal sebenarnya tidak benar-benar murah. Tadi coach kita bahas ada dua. Ada physical value dan ada emotional value. Value fisik itu fungsi, fitur, gitu ya.
Makanya kalau orang membeli produk Android versus iPhone, Android itu selalu mengedepankan fitur fisik. RAM-nya sekian, kameranya sekian megapiksel, ya. Kemudian apa lagi? Bodinya terbuat dari bla 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 bla, ya, tahan banting, ya. Kameranya bisa di zoom sampai 100 kali zoom sampai ke bulan sana, gitu kan ya. Yang mereka tonjolkan adalah fitur fisiknya, fungsinya, gitu ya. Nah, kemudian fitur fisik itu juga build quality atau kualitas produknya. Ya, jadi kalau orang bicara, oh ini produknya berkualitas, gitu ya. Pelayanan kita selalu yang terdepan. Nah, itu dia bicara fisik. Ya. Nah, ini juga bahan, ya. Ini bahannya nyerap keringat. Ini bahannya nggak apek. Ini bahannya terbaik. Ini bahannya berkualitas semuanya. Atau proses pembuatan, gitu ya. Nah, semuanya kita bicara fisik. Nah, fisik ini gampang sekali dibandingkan, Bapak Ibu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ketika ini beras sama-sama beras topi koki, ya, itu sama-sama fisiknya persis sama. Ya, sangat mudah dibandingkan. Ya, fitur, ya, HP. Kenapa RAM di Android itu lebih besar, sementara RAM di iPhone itu lebih kecil, iPhone yang lebih menang? Kenapa? Karena iPhone itu tidak menjual RAM-nya. Dia menjamin bahwa HP itu tidak nge-lag. Dia menjamin perpindahan antara layar gitu ya, di perpindahan user interface-nya itu smooth. Ya, pergantian antara satu aplikasi dengan aplikasi itu smooth, ya, tidak nge-lag, ya. Jadi dia nggak ngejual RAM-nya. RAM-nya boleh rendah, tapi orang menggunakan iPhone itu nyaman, nggak nge-lag, ya, aplikasinya banyak, ya, diupdate terus, gitu ya. Nah, kita masuk ke value berikutnya, yaitu emotional value. Ini yang menarik, Bapak Ibu. Emotional value ini lebih tinggi, ya, lebih dicari daripada physical value. Emotional value itu apa, Coach? Contohnya, gitu ya. Eksklusivitas, terbatas, ya. Jam ini eksklusif, hanya dicetak, hanya dibuat 10 unit di seluruh dunia. Mobil ini limited edition, hanya diproduksi 100 unit sedunia, gitu kan ya. Jadi orang tuh akan lebih suka dengan hal-hal eksklusif. Ya, makanya iPhone itu menjual juga eksklusivitas. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu bisa menonjolkan produk Bapak Ibu itu eksklusif, tidak pasaran, tidak dijual sembarangan. Ya, orang tuh mendapatkannya itu butuh perjuangan gitu ya. Atau juga kekhasan daerah. Jadi kekhasan daerah ini juga salah satu yang menjadi fitur emosional. Bagaimana di Jogja itu ada bakpia kukus, ya, yang sebelumnya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu orang nggak kenal bakpia kukus. Atau di Pekanbaru ada kue talam durian, gitu ya. Yang sebenarnya kue talam durian itu juga bukan benar-benar asli Riau, gitu ya. Ya itu juga ciptaan aja, baru-baru ini aja, baru 10 tahun terakhir aja, gitu. Ya. Nah, ini juga menjadi emotional value. Nah, kemudian service, ya. Servisnya ini berbeda. Nah, ya. Pelayanannya, ya. Nah, orang kalau sudah bicara dengan pelayanan, itu sudah bicara emosional, ya. Kemudian efek yang terlihat. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan produk ini, terlihat lebih cantik, terlihat lebih muda, terlihat lebih ganteng, terlihat lebih kurus. Ingat ya, ini hanya efek terlihat, bukan benar-benar. Makanya Oppo itu jualannya bagus banget. Ya, dia jual kameranya itu bukan spek kameranya, tapi bagaimana ketika orang menggunakan kamera itu terlihat lebih muda, terlihat lebih cantik, karena ada filter di kamera Oppo itu. Nah, ini cara jualan yang jitu, cara jualan yang cerdas banget sebenarnya, ya. Dan juga komunitas. Makanya ketika kita lihat ya banyak produk-produk yang ketika menjual komunitas seperti Harley Davidson, orang beli motor itu bukan mau beli cuman sekedar bisa pakai motor doang.
Orang beli Harley itu karena masuk ke dalam komunitas yang mahalnya itu, gitu ya. Sama juga dengan orang pakai BMW atau orang pakai produk mahal itu karena ada komunitas tertentu di dalamnya, ya. Sehingga dia masuk ke dalam dianggap sosialita, dianggap orang keren gitu. Nah, ya sekali lagi ini masalah dianggap, ya masalah emosional saja. Dan masalah emosional itu faktornya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada fisikal tadi gitu. Karena emosional itu nggak bisa diukur gitu ya. Nah, ketika pakai baju ini Bapak lebih terlihat lebih muda. Itu kan nggak bisa diukur gitu ya, nggak bisa dibandingkan ya. Ketika menggunakan produk ini eksklusif Pak ya, baju ini nggak bisa dibeli di tempat yang lain lagi gitu ya. Ini limited edition. Nah, dan value fisik atau value emosional ini tidak tergantung dari segmen. Segmen di mana aja itu bisa. Ya, banyak yang bilang, oh kalau mau main di emotional value itu harus milih segmen yang atas. Enggak juga. Saya akan kasih contoh, Bapak Ibu. Ya, ini ya contohnya adalah jualan nasi Padang. Ya, ini karena yang paling gampang saya kasih contoh di Pekanbaru ini banyak tuh nasi Padang gitu ya. Nah, kita sama-sama tahu bahwa tingkatan segmen itu ada 5. Segmen fisik, ya, fisiologis. Mereka yang ngelihat harga murah, mereka yang taunya cuma makan, minum yang penting gitu ya. Yang penting ada makanan, yang penting ada minuman gitu ya. Mereka taunya yang murah. Yang kedua ada segmen rasa aman, ya. Mereka inginnya itu produk yang aman, berkualitas, produknya nyaman, produknya tidak menimbulkan efek samping, atau mereka yang segmen sosial, atau segmen penghargaan dan segmen aktualisasi diri. Ada 5 segmen. Nah, nasi Padang ini sebenarnya nih, kalau kita jualan di fisiologis, itu kan range harganya nasi Padang antara 8.000 sampai 10.000, betul? Ini range harga di fisiologis. Nah, di range ini Bapak Ibu bisa memilih yang harga tertinggi di range di segmen Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu pastikan sudah menentukan segmen di mana Bapak Ibu bermain. Kalau Bapak Ibu bermainnya di segmen fisiologis, maka ada range harga. Ada 8.000, ada 10.000. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu bisa menjual di 10.000? Bapak Ibu pastikan ada benefit emosionalnya. Ya, ini lebih higienis, ya. Ini lebih enak masakannya. Ini lebih pedas. Ini lebih nyaman makannya, ya. Nah, itu efek emosional, efek fisiknya juga ada, gitu. Jadi ada nilai tambahnya, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika orang pasang 8.000, jangan langsung Bapak Ibu turunkan harga 7.000, gitu ya. Kenapa harga 7.000 dibandingkan? Karena nggak punya value yang lain yang mau ditonjolkan gitu. Akhirnya nurunin harga. Padahal ketika kompetitor nurunin harga, kesempatan kita naikin harga. Supaya mereka bisa melihat jurang itu. Ini sama-sama nasi Padang yang level bawah, kita jual 10.000, dia jual 8.000. Kenapa jual 10.000? Karena ini lebih higienis. Ya, karena ini tempat makannya lebih nyaman. Ya, tidak kumuh, ya, tidak jorok gitu ya. Ini bumbunya lebih terasa. Nah, ya. Sementara di efek rasa aman, nasi Padang ini juga ada yang harganya 15.000 sampai 20.000. Bener kan ya? Ini restoran Padang yang kelas menengah lah gitu ya. Dan restoran Padang yang lebih di atasnya lagi, sederhana, ya, mungkin Bare Solo, ya, mungkin Putih Buana, itu harganya 25.000 sampai ke atasnya. Ada yang 30.000, 35.000. Nah, kenapa range harga ini dibuat? Range harga ini dibuat sekali lagi untuk mempersepsikan kita ini berada di kita ini menjual apa? Apa pembeda yang membuat orang mau membeli produk kita? Nanti kita akan belajar bagaimana caranya orang antri membeli produk kita. Sekarang kita belajar bagaimana orang bisa membeli produk kita dengan lebih mahal, ya, bukan dengan lebih murah. Jadi pastikan Bapak Ibu punya value. Nah, sekarang sebutkan apa value Anda. Berapa persen emotional value Anda? Berapa persen physical value produk Anda? Berapa persen?
Yuk, coba sebutkan. Silakan boleh komen di kolom komentar apa emotional value Anda dan apa physical value Anda. Berapa persen gitu ya. Oh coach, ini saya punya emotional value, ini eksklusif produknya. Desain produk saya ini lebih keren. Desain produk saya ini lebih muda tampilannya. Ya, gitu ya. Itu emotional value. Silakan komen di bawah. Ini sudah ada 2 yang komen ya, 75 fisikal, 25 emosional Pak Zumarin. Wah, kalau Pak Zumarin mau jual lebih mahal lagi, coba naikkan emotional value-nya jadi 40%. Jadi 60% fisikal, 40% emosional. Maksudnya emosional apa? Kedekatan. Ya, kita bisa bangun CRM, Customer Relationship Management. Kita bisa menyapa konsumen kita. Ya, bisa tahu, hafal nama mereka. Jadi kita tahu kebiasaan mereka, ya. Jadi ketika mereka belanja itu mereka serasa datang, dilayani dan waduh ini akrab banget gitu. Ya, pasang SPG yang ramah, yang mudah menghafal konsumen kita. Ini juga emotional value gitu ya. Ada UNKR Shop ya 35-65%. Wih, kalau 65% emosional, berarti itu bisa menjual dengan lebih mahal, gitu ya. Nah, ini Pak Irfan, sementara dari tes yang kita dapat, emosional 40 dan fisikal 60. Wah, luar biasa. Ya, Bapak Ibu boleh ambil testimoni dari konsumennya. Ya, ini juga salah satu kita mengukur apa yang konsumen cari dari produk kita. Dan apa yang dinilai oleh konsumen kita tentang produk kita. Gitu ya. Semakin kita bisa menilai persentase ini, semakin kita bisa menentukan apakah produk ini akan kita naikkan harganya atau kita pertahankan atau akan kita turunkan harganya. Ingat rumusnya tadi. Harga yang lebih kecil daripada value ini dianggap murah. Ya. Value-nya segini, value-nya 10, harganya cuma 6. Wih, ini kemurahan. Ya, ini kapan lagi? Nah, nanti kita akan belajar. Nah, Bapak Ibu semuanya, marketing itu ada 7P, ya. Ada marketing itu ada produk, ya, promotion, price, place, people, process, dan physical. Ya. Produk kita sama-sama tahu, produk, promotion itu promosi, price itu harga, place itu tempat, people itu orang, proses itu prosesnya, dan physical adalah tampilan fisiknya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ke-7 poin ini, ya, ini dikomunikasikan ke konsumen kita. Bapak Ibu nggak mesti harus menaikkan value semuanya. Kalau Bapak Ibu bisa menaikkan value produknya, bagus. Ya, ada orang kuat di produknya. Tapi dia jual produk sama aja, jual beras topi koki juga, gitu kan ya. Maka yang harus dikuatkan adalah promotionnya, ya. Bahwa di sini terjamin berasnya segar, berasnya baru. Nah, itu ya. Ya, berasnya nggak lama gitu kan ya, bukan yang kemarin-kemarin, ini baru gitu ya. Saya punya kenalan, dia jual telur aja, agen telur, tapi jualnya lebih mahal. Kenapa? Karena selalu baru. Nah, dia menjualnya ini selalu baru, dipastikan ini baru. Kemana dia jual? Itu ke orang pembuat roti. Ya, dia punya marketing sales, itu datang ke toko-toko roti, dan mereka ya jualannya ini telur ayamnya fresh, baru banget dari kandang. Nah, dan harganya tuh lebih tinggi daripada telur yang lain, gitu. Nah, ini tentang promosi. Ya, kemudian price. Ini orang banyak sekali bermain di price karena mereka menganggap ini satu-satunya yang bisa dimainkan. Ya, harganya lebih bawah, ya, sehingga konsumen mau membeli. Padahal, ya, masih banyak ada 6 yang lainnya yang bisa diotak-atik. Contohnya place, ini tempatnya lebih strategis, tempatnya lebih dekat. Makanya ada beberapa klien saya yang ketika mereka menjual produk yang mereka itu ada tempat fisiknya seperti apotik, ya, rumah makan, itu kan ada tempat fisiknya. Maka saya sarankan mereka untuk fokus menjangkau radius 5 kilo dari mereka atau 10 kilo dari mereka yang mungkin masih bisa dijangkau. Orang kan kalau mau beli obat ke apotik, kalau radiusnya 10 kilo kan terlalu jauh.
Ya, tapi kalau radiusnya 5 kilo, 3 kilo itu masih terjangkau, masih deket banget dari dia. Nah, saya selalu bilang ya, coba pastikan kamu menjangkau radius 5 kilo dari tempat jualannya kamu, gitu. Radius 5 kilo itu kalau kita petakan ya, itu ada berapa kakak. Contoh, radius 5 kilo kita katakan ada 5.000 kakak. 5.000 kakak ini udah tahu tentang produk value kita belum? Tentang physical dan emotional value kita belum? Kalau mereka belum tahu, ya, maka bagaimana mungkin produk kita bisa laku? Bagaimana mungkin produk kita bisa antri dibeli? Sementara mereka tahu aja enggak. Salah satu klien saya, apotik, omsetnya naik berkali-kali lipat hanya ketika dia memfokuskan ke 5 kilo radius yang bisa dia jangkau. Apa value yang dia berikan adalah place ini ya. Dia memberikan gratis ongkir bagi yang belanja di atas 50.000 atau di atas 100.000, saya lupa. Gitu ya. Belanja di atas 100.000 gratis ongkir. Nah, kemudian people, orang ya, bagaimana pelayanannya. Nah, pelayanan ini lebih ke emosional. Tadi saya udah contohkan ya. Senyumnya lebih ramah. Bagaimana karyawan kita itu bisa punya database dan mengingat nama konsumen. Ya, dia menyebutkan nama konsumen ketika melayani konsumen itu atau ketika menjapri konsumen itu, gitu ya. Kemudian proses. Nah, prosesnya lebih detail. Prosesnya dibuat lebih higienis. Nah, kemudian fisikal, ya, tampilannya dibuat lebih menarik, tampilannya dibuat lebih menawan, ya, dibuat berbeda, gitu. Nah, ini semua adalah value yang kita komunikasikan ke konsumen. Nah, pertanyaannya, coach, ya, kenapa produk saya ditawar murah dibandingkan kompetitor, padahal produk saya itu lebih bagus, coach? Padahal fiturnya lebih banyak, padahal, ya, tapi kok ditawar murah? Ya. Nah, jawabannya itu sederhana, karena value kita belum tersampaikan dengan baik ke konsumen. Ingat panah ini, ya. Jadi value itu harus sampai ke konsumen. Ya, inilah fungsinya channel promosi, Bapak Ibu. Ya, inilah butuhnya channel komunikasi. Ya, nah maka Bapak Ibu, ya, sudahkah Anda mengkomunikasikan produk Anda dengan baik? Berapa budget iklan Anda? Ini banyak UMKM ngerasa sayang ya. Aduh coach, saya belum punya budget iklan. Atau coach, saya kalau iklan itu hemat-hemat gitu ya. Saya lebih mengutamakan stok produk. Padahal yang bikin produk Anda laris itu iklan. Padahal yang membuat image produk Anda tertanam di kepala konsumen itu adalah iklan. Ya, segera perbesar budget iklan Anda. Kenapa? Karena di era digital ini, iklan ini investasi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bisa dapat database dari konsumen kita. Ya. Nah, kemudian ada word of mouth marketing. Ya, marketing mulut ke telinga. Ya, jangan mulut ke mulut gitu ya. Bahaya, itu harus nikah dulu ya. Bercanda ya. Jadi ini mulut ke mulut atau mulut ke telinga lah gitu ya. Jadi yang jadi buah bibir. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika produk itu viral, ya, semakin viral produk itu, semakin jadi bahan pembicaraan. Ini semakin orang mempersepsikan produk itu wah, produk itu keren. Nah, bagaimana cara memviralkan produk itu? Udah banyak banget di TikTok, di Telegram, di Instagram, di di WhatsApp gitu ya. Itulah butuhnya kita konten kreator. Ya, kalau nggak ada konten kreator, segera Bapak Ibu yang jadi konten kreatornya, atau bermitra dengan konten kreator eksternal, atau rekrut atau bentuk tim konten kreator. Ya, makanya banyak banget yang viral itu kan yang lucu-lucu. Jangan selalu jualan itu pajang produknya. Jadi isi feeds Instagram itu produk semuanya. Itu monoton. Saya yakin followernya rendah. Tapi kalau produknya itu dibuat lucu-lucu, ada komedinya, ada sitkomnya, nah orang lebih terhibur gitu. Ya, orang ketika melihat Instagram kita, mereka mencari hiburan dan tahu-taunya itu iklan. Bapak Ibu bisa ngelihat itu iklannya Denny Sumargo, itu luar biasa. Luar biasa. Beliau menyajikan iklan itu dibalut dengan hal-hal yang lucu dan lucu-lucu itu receh-receh gitu. Ya. Nah,
Sehingga apa? Deddy Sumargo bisa memasang rate lebih tinggi daripada endorser yang lainnya, daripada artis-artis yang lainnya. Kenapa? Karena itu tadi, dia lebih lucu. Nah, lebih lucu ini kan efek emosional, Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu segera, kalau belum ada timnya, segera pekerjakan tim kreatif. Ya, ini investasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena follower, ketika kita memasang iklan yang lucu, ya kita mendapatkan follower baru, kita mendapatkan database baru. Yang mana database itu kita bisa follow up lagi nantinya untuk mereka mencoba produk kita. Setelah mereka mencoba produk kita, mereka bisa berlangganan. Setelah mereka berlangganan, mereka bahkan bisa menjual lagi produk kita. Mereka jadi agen atau resellernya. Nah, ini adalah teknik komunikasi, Bapak Ibu. Nah, terus kita akan belajar, Coach, bagaimana supaya konsumen itu antri membeli, kan gitu ya. Nah, Coach, bagaimana konsumen itu antri membeli? Ya, kalau tadi kita harus punya value, dan value itu dikomunikasikan ke konsumen dan dikomunikasikan dengan seefektif mungkin. Kalau yang ini, jurus saktinya adalah scarcity atau ketakutan. Nah, ketakutan adalah emosi atau dorongan terbesar dalam mengambil keputusan. Takut gimana, Coach? Takut dianggap kuno. Nah, takut ketinggalan, takut kehilangan diskon, kehilangan kesempatan, takut kehabisan barang, takut ketinggalan, ya, takut nggak eksis. Nah, ketakutan-ketakutan ini yang kita komunikasikan ke konsumen kita. Maka kalimat-kalimat dari scarcity ini adalah siapa cepat dia dapat. Ya. Dicetak terbatas. Cuman malam ini. Oh, ini kan luar biasa, kesempatan terakhir. Makanya ya, bagi Bapak Ibu yang mampu membangun scarcity ini, live di Instagram itu, live di Shopee itu rame. Kenapa? Karena yang dibangun itu adalah image produknya dulu, gitu ya. Harganya dibuat eksklusif, barangnya dibuat eksklusif, dan ini hanya tersedia di saat live ini saja, gitu. Ya, dibuat terbatas banget. Atau dia menggunakan endorser atau artis gitu ya. Dia artis itu menggunakan produk itu dan artis itu juga berjualan bahwa produk ini terbatas banget. Padahal enggak gitu ya. Itu pinter-pinternya dia aja ya. Tidak untuk dijual bebas. Ini juga kalimatnya. Ya, jangan sampai ketinggalan kereta, harga naik besok. Nah, kalimat-kalimat ini yang kita gunakan di produk kita. Gitu. Ya. Ini produk kita travel umroh atau produk kita bimbingan belajar. Ya, kita pasang harganya, besok naik. Wah, gitu kan ya. Ini siapa cepat dia dapat. Ini terbatas banget. Nah, scarcity ini yang membuat orang akhirnya ngerasa dikejar. Duh, kalau saya nggak beli ini, nanti besok harganya naik. Ya, besok kehabisan. Ya, nah ini kita bisa lihat praktek-prakteknya di sini nih. Ya, contohnya di kamar gitu ya, dijual, tersisa 1 kamar lagi. Nah, gitu ya. Tersisa produknya tinggal 5 piece lagi. Nah, makanya Bapak Ibu ketika jualan, ini gunakan media digital ini. Gitu. Ya, contohnya ini ya, ada Pantai Milea Nassau gitu ya. Latest booking ya 5 jam yang lalu. Ada 3 orang yang sudah ngelihat hotel ini. Gitu ya. Nah, kemudian produk yang lainnya lagi kita menggunakan waktu mundur. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Gunakan waktu mundur. Ini cukup efektif. Ya. Saya menjual seminar, menjual produk ya, itu ketika menjual waktu mundur ya, mereka akan ngerasa, wah, ini diskonnya cuman tinggal sekian jam lagi nih. Kalau nggak segera dibayar, nggak dapat diskon. Gitu kan ya. Nah, kemudian ini ya, nih, only 2 left in stock. Ya, stoknya cuma tinggal 2 lagi. Nah, ini adalah efek scarcity yang membuat orang berlomba-lomba membeli produk kita. Jadi sekarang, pastikan produk kita punya emotional benefit, emotional value, dan kemudian kita pasang scarcity-nya. Ya, Pak, kalau nggak beli hari ini, besok naik. Atau Pak, kalau nggak beli hari ini, besok nggak ada lagi. Ini dijual terbatas. Ya, saya punya langganan soto yang mana orang itu jual sotonya buka jam 4, ya, jam 6 udah habis, sebelum maghrib udah habis.
Karena apa? Dia hanya memproduksi 100 porsi. Itu orang antri banget sotonya, ya. Antri banget. Ya, biasanya kan orang makan soto tuh kapan sih? Pagi kan gitu ya. Nah ini orang dia jualnya sore, ya. Dan memang enak banget, sotonya tuh enak banget ya. Dan dia hanya jual 100 porsi, ya. Nah, apa yang dia lakukan? Dia membangun kolam terlebih dahulu, ya. Dia membangun database, ya. Japriin database-nya, dia bangun konsumennya. Dan ketika konsumen itu yang tadinya membeli dari dia melalui online, kemudian dia pindah dari online ke offline, dia buka toko fisiknya, ya, dia buka gerobaknya, dia hanya buka sore aja, ya, 100 porsi. Saya masih ingat banget, ya, itu di Jogja, ya. Saya bahkan lupa namanya, ya, saya lupa namanya. Itu dekat kosan saya dulu, ya. Hanya 100 porsi, terbatas, gitu ya. Baik, ya. Nah ini tadi pembahasan kita Bapak Ibu semuanya, supaya untuk mendapatkan keberkahan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi.